Cepat nak, cepat sudah siang Siap, gerak. Kalau mulai siapnya, atas depan, gerak. Tegak, gerak. Mulai dari tangan, habis tangan langsung masuk ke kelas ya. Ayo, silakan. Ya. Salah lanjut dulu ya. Tangannya ya. Ya, masuk. Dari sini jalannya. Bumbu diminta tolong ya. Aku itu. Iya. Cepat. Ya, dah. Ya, lanjut. Di sini toh baru
ya. Sipa hadir. Sipa, ayo Sipa. Ya. Vina. Iya. Jessica. Iya. Merlin. Iya. Syahra. Daniel. Anggun. Iya. Ulil. Iya. Apa? Denny. Iya. Sekarang kita ada semua ya. Jadi sama dengan yang lalu. Kemarin juga kita ketemu kemarin masih sehat-sehat. Hari ini juga kita sehat dan selalu sehat selamanya ya. Nah, coba semuanya, anak-anak perhatikan ke depan. Jangan ada yang bicara. Perhatikan ibu guru ya. Ayo semuanya semangat. Lagi semangat. Lagi nggak semangat. Semangat. Tangannya gimana tangannya? Semangat. Iya, bagus. Nah, sekarang anak-anak setelah kita absen, kita belajar hari sambungan yang kemarin masuk di tema 2 subtema 3 pembelajaran 3 ya. Tema 2. Sebelumnya buatkan buku ya. Ini bukunya pegangan nanti. Buka halaman 103. Yang perhatikan di papan tulis yang menunjukkan, perhatikan tadi bukunya ya, halaman 103. Coba bukunya halaman 103. Dapat? Ya. Di situ tema 2 ya. Perhatikan juga slide yang dimunculkan di depan itu ya. Nah, sudah tema 2 subtema 3 udara bersih bagi kesehatan ya. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, coba berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, lagu Raya. Berdiri yang siap-siap dulu, berdiri tegak. Tunggu dulu ya. Sebelum kita lanjut pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita yaitu Indonesia Raya ya. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian yang keempat, dengan membaca teks, bacaan menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di situ perhatikan juga slide yang ditunjukkan di depan, kemudian perhatikan juga bukumu. Di situ ada teks bacaan. Bacalah teks pada kelurahan Malang Pasar menunjukkan gerakan pungut sampah pada buku siswa. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan di depan ada videonya. Tunjukkan untuk video dari teks tersebut. Perhatikan slide yang ditunjukkan. Perhatikan video yang ditunjukkan di depan. Dapat dilihat semua? videonya.
Ya, perhatikan tadi sudah lihat videonya tadi. Ya, itu sudah pembelajaran kita di pembelajaran 3, yaitu mengenai kelurahan, babakan pasar, bentukan gerakan pungut sampah. Di sana tadi video tadi sudah kita lihat, sudah dibacakan itu mengenai teksnya ya. Nah, terus di sana tadi di video sudah kita bersama ada tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Dari kata apa, di mana, bagaimana, dan mengapa ya. Nah, coba kita ulangi lagi itu jawabannya. Tadi dari pertanyaan tes kelurahan babakan pasar ya. Perhatikan bukunya sama dengan di video yang kita lihat tadi. Pertanyaan nomor 1, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Siapa yang tahu jawab? Ya, coba silakan. Di kelurahan babakan sampah. Kemudian yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Masalah sampah. Iya, masalah sampah. Kemudian yang ketiga, bagaimana penyelesaian diambil oleh pemerintah kota tersebut? Siapa yang bisa? Ulin. Ayo. Mengajak warga dalam gerakan pungut sampah. Ya, mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau bukan sekali disingkat dengan GPS ya. Nah, kemudian yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Coba. Ayo. Agar kebersihan lingkungan kita tetap terjaga. Ya, agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Yang kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Coba Wina. Indah dipandang. Ya, indah dipandang. Yang lain ada jawabannya. Selain indah dipandang, bisa mengurangi penyakit ya. Nah, kalau sampah berserakan itu bisa mengakibatkan penyakit sehingga udara kita tidak bersih ya. Nah, udara itu menjadi tidak bersih, paru-paru kita menjadi sesak ya. Jadi kita harus memperhatikan masalah sampah. Janganlah kita biarkan sampah itu berserakan ya. Nah, contohnya misalnya di rumahnya Sipa misalnya sampahnya berserakan. Terus Sipanya kesana kemari bermain, nggak peduli sama sampah. Apa yang terjadi nanti di rumahnya Sipa? Banjir. Hah? Ya, bisa mengakibatkan banjir ya. Nah, terus bisa menimbulkan penyakit kulit, terus batuk-batuk. Karena apa? Karena lingkungan Sipa itu kotor, sampahnya nggak diperhatikan ya. Sampahnya dibiarkan. Jadi kita tidak boleh membiarkan sampah berantakan ke sana kemari ya. Nah, jadi kita harus peduli terhadap apa? Ya, terhadap lingkungan ya. Nah, kemudian setelah kita lihat buku di halaman 104, kita lanjut di sini ada bacakan di depan. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab? Ini diskusi ya. Nah, kita masuk di diskusi. Coba bentuk kelompok diskusinya. Kelompok diskusinya bentuk kelompok
Yang kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Belum? Ayo, kelompok siapa yang sudah selesai? Iya, ya begitu. Apa namanya tukar pikiran dengan teman kelompoknya? Namanya diskusi, toh? Kita tukar pikiran dengan kelompok. Apa jawabannya ini? Itu. Diskusi dengan kelompoknya. Ya, sudah. Cukup 2 atau 3 saya jawabannya sudah. Sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 1. Ya, tes lagi. Ya sudah ya. Nah, coba ada kelompok 3 ungkapkan pendapatmu mengenai diskusi kita tadi. Apa jawabannya? Coba kelompok lain perhatikan. Kelompok 1 perhatikan jawaban kelompok 3. Akan mengakibatkan banjir, menimbulkan penyakit, lingkungan menjadi kotor dan laut menjadi tempat berkumpul nyamuk. Iya, bagaimana kelompok 2 jawabannya kelompok 3? Bagaimana? Bagus. Bagaimana jawabannya kelompok 3? Bagus. Tangan. Iya. Sekarang kelompok 2 coba ungkapkan pendapatmu. Dapat menimbulkan penyakit, dapat menimbulkan banjir, dan dapat menimbulkan deformasi. Ya, bagaimana kelompok lain dengan jawaban kelompok 2? Bagaimana? Hasilnya kelompok 2 bagaimana? Bagus atau tidak? Ya, bagus. Ayo tepuk tangan. Itu kelompok 2. Kelompok 1, ayo. Ayo, apa saja yang kamu diskusikan tadi? Itu saya sebutkan. Ayo, sebutkan. Ya, ayo. Coba kelompok 2, kelompok 3, dengarkan jawaban kelompok 1.
Nah, jadi itu sampah yang berserakan di jalan. Ya itu Ulinnya naik motor ya. Ya Ulin naik motor. Nah, dia memperhatikan sampah. Dia membuang sampah ya, buang sampah sembarangan. Apakah ini kan kita misalkan yang naik motor itu Ulin ya. Nah, apakah tindakan Ulin itu benar atau tidak? Salah ya. Masa enak dia naik motor buang sampah truk? Nah, boleh itu. Kita buanglah sampah pada agar kita terbebas dari yang kalian diskusikan tadi ya. Nah, itu. Kemudian perhatikan buku di situ halaman 105 sudah? Ya. Sudah. Ini nyamuk. Perhatikan di situ. Coba baca dulu. Coba Ulin baca dulu. Halaman 103. Sampah yang menumpuk. Ayo. 103, 105 ya. 105. Iya, halaman 105. Yang lain perhatikan. Kalau kita membaca, jangan lupa tanda bacanya ya. Kalau tanda titik itu menyatakan kita harus berhenti sejenak. Tanda koma, kita juga harus berhenti sejenak. Ada tanda tanya, berarti intonasi kita itu harus berubah ya. Nah, coba Ulin. Sampah yang menumpuk dapat Yang lain perhatikan bukunya. mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Lawan harus ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Ya, betul. Kita bisa menyebutnya pemulung. Ya, sambung. Coba simpan, sambung. Yang sudah selesai dibaca Ulin. Lanjutkan. Nah, makanya perhatikan bukunya. Halaman 105, simpan. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolah menjadi benda-benda lain yang berguna. Iya. Nah, itu tadi bacaan yang kita baca dalam 105, yaitu perhatikan gambarnya yang ada di video yang ditunjukkan. Perhatikan. Sudah? Di situ ada gambar siapa itu? Pemulung sampah ya. Pemulung sampah. Nah, jadi tugasnya itu pemulung dia mengambil sampah-sampah yang berserakan ya. Itu kita anggap kita punya bibi lagi memulung sampah ya. Nah, ini sampah yang dia, jadi tugasnya itu adalah memulung sampah, mengambil sampah-sampah untuk didaur ulang ya. Namanya pekerjaan mereka ini adalah sangat mulia. Sebatas mereka tidak mencuri barang orang lain ya. Nah, pekerjaan pemulung itu sangat mulia, sangat baik. Sebatas mereka tidak mencuri barang orang lain. Kenapa kita katakan dia pekerjaan mulia? Karena dia mengambil sampah yang bisa didaur ulang, yang bisa dibuat menjadi hiasan-hiasan lain, ya, yang bisa dibuat menjadi satu usaha, ya. Paham itu? Nah, jadi pekerjaan mereka sangat mulia, ya, sebatas mereka tidak mencuri barang orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar beberapa pemulung, ya. Iya. Kemudian, nah, hasil sampah yang mereka dapat itu bisa dibuatkan menjadi suatu usaha rumahan seperti itu yang ada di video. Nah, dia bisa menjadi tas ya. Nah, bisa menjadi tas dan lainnya. Nah, hasil daur ulang itu, perhatikan di videonya ada hasil daur ulangnya.
ini bunga-bunga yang bisa diperjualbelikan, ya. Nah, jadi itu pemulung sangat mulia. Dia mengambil sampah, kemudian dia jual kepada pembeli sampah itu. Kemudian yang pembeli ini diolah ulang, didaur ulang sampahnya, sehingga bisa menimbulkan barang-barang seperti ini. Bagus kan? Nah, jadi kita bisa juga, kalau ada sisa minuman bekasmu, tidak usah dibuang, bisa kita manfaatkan menjadi hiasan bunga, ya, bisa. Kemudian ini lagi hasilnya, bagus. Ini dari apa? Terbuat dari apa? Iya, dari botol minuman Sprite, ya. Nah, botol tersebut kamu potong, cuci bersih, potong, kemudian dilukis, ya, supaya dia bisa berbentuk seperti yang ada di video, ya. Nah, kemudian lagi, ini apa ini? Iya, seperti tong sampah, ya. Ini terbuat dari kertas, ya. Nah, iya, dari pipet, ya, pipet dengan kertas itu. Nah, kemudian bisa dibuat seperti menjadi tas ranjang, ya. Nah, kemudian lagi perhatikan di situ. Nah, ini hasil dari siswa-siswi, ya. Itu hasil karyanya. Mereka manfaatkan hasil sampah-sampah tadi, mereka manfaatkan menjadi seperti ini. Kita bisa membuat seperti itu, bisa? Bisa kan? Iya. Nanti setelah ini, kalau kamu jalan, ada sampah-sampah yang bisa kira-kira dibuat menjadi suatu hiasan, maka sampah itu ambil, ya. Ambil, bawa di rumah, kumpul. Nanti kamu buat menjadi hiasan-hiasan yang menarik. Bisa loh kamu kumpul buat hiasan, bisa dijual bunganya.
3. Ayo. Berapa? 2. Apa pendapatmu yang salah pembuatan benda-benda daur ulang itu? Apa pendapatmu? Ya, pendapatnya apa? Ya. Gimana? Dari dan sekarang. Ya. Ayo kerjasama yang kelompoknya. Ini sudah nomor berapa? Ya, 4. Ini sudah nomor berapa nomor 1? Ya, ayo 4. Ya. Ungkapkan saja apa yang ada di pikiranmu, ungkapkan itu. Ya, bagaimana jawaban temanmu? Kelompok 1. Bagus? Benar? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Sekarang kelompok 3. Coba berdiri, bacakan jawabanmu ya. Dengan memberi hasil daur ulang sampah. Dengan menjadikan sampah lebih satunya dengan memberi hasil daur ulang sampah. Iya, bagaimana jawabannya kelompok 3? Bagaimana? Menurutnya bagaimana? Hah? Bagus. Ya, coba tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Ya, sekarang kelompok 2. Dengarkan jawaban dari kelompok 2. Ayo. Dermawan dengan berakhlak mulia dan berjasa yang bekerja dengan membantu mengumpulkan sampah daur ulang. 4 dengan memberi barang dengan memberi barang dan Iya, bagaimana jawaban dari kelompok 2? Bagaimana kelompok 3? Hah? Bagus kelompok 1. Bagaimana jawaban kelompok 2? Bagus. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Sekarang kita lanjut lagi. Di situ ada teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Lihat bukumu halaman 106. Ya. Ya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Kan video yang dimunculkan di situ ada teks, ayo membaca. Ya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Coba baca. Daniel, baca dulu. Yang ada teksnya di video yang dimunculkan. Ya. Angkat satunya. Ayo.
dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah memakai tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, dalam hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor dari kegiatan penyaluran barang tersebut. Distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen tindakan usaha dan tindakan eceran. Ya, sambung, Vina. Konsumen adalah pihak yang membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen yang secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Contoh melakukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan guru di kelas. Ya. Nah, itulah sekilas dari bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, ya. Nah, di situ yang perlu kita perhatikan bahwa kegiatan ekonomi itu melibatkan orang lain, ya. Ya, melibatkan orang lain, yaitu ada yang disebut dengan produksi. Apalagi? Nah, distribusi. Kemudian, ya. Apalagi? Konsumen. Tunggu ya. Konsumsi. Melakukan konsumsi. Harus ada baca deh. Nah, sudah perhatikan bukunya? Perhatikan juga video yang mau kita itu. Nah, di situ ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja, ya. Nah, pada tes ini, di sini kita simpulkan bahwa kita itu harus menghargai usaha daripada usaha orang lain, ya. Jangan kita menghina usaha orang lain. Misalkan Daniel punya usaha, misalnya pembuatan tungku itu, tahu tungku tempat masak? Nah, terus datang ini Afan, ya, Afan. Jadi apa itu usahamu nggak bagus, nggak menghasilkan uang banyak. Bagaimana tindakan Afan? Bagus atau tidak? Ya. Jadi kita tidak boleh menghina usaha orang lain. Kita harus saling menghargai, ya, agar pertumbuhan ekonomi kita di sini, agar usaha ekonomi itu berjalan dengan lancar. Bagaimana caranya kalau kita saling menghina? Kan tidak boleh, kan? Kita harus saling menghargai apa yang dikerjakan oleh orang lain, ya. Apapun usahanya orang lain itu, kita harus menghargainya, ya. Jangan misalnya orang kaya, ya, terus usahanya besar, terus datang Vina, usahanya hanya jual kue. Nah, terus Siva lewat, Vina jual apa itu hanya kue, uangmu sedikit, gitu, kamu miskin, tidak boleh, ya. Kita harus hargai. Vina, berapa kuenya? 1, dibelilah usahanya Vina, ya, gitu ya. Jangan kita meremehkan usaha orang lain. Paham sampai di situ? Siapa paham? Ya. Nah, sekarang perhatikan yang berikutnya. Nah, di situ ada dia menunjukkan
pembelajaran forum itu kan kacau, ya? Ya? Ya. Nah, sekarang pembelajaran kita pada materi tema 2 ini, subtema 3 hanya sampai di situ. Sebelumnya Ibu kasih tugas untuk kamu untuk diskusi di rumah, ya. Tugas kelompok di rumah bersama orang tua nanti, ya. Nah, perhatikan tugas kelompok yang akan kamu kerjakan di rumah. Diskusikan dengan keluargamu cara-cara memakai saat membuat benda-benda daur ulang. Itu nanti kamu bertanya sama keluargamu di rumah, ya. Kamu bertanya sama keluarga di rumah, apa itu usaha-usaha yang harus di benda-benda daur ulang itu. Nah, nanti kamu buat di diskusikan di rumah dengan keluarga. Nanti besok Ibu kumpulkan, ya. Besok disetor sama Ibu guru, ya. Hasilnya besok disetor sama Ibu guru. Nah, ini kelompok 3, kelompok 2 di kelompok 1, ya. Hasilnya nanti bisa disetor sama Ibu guru. Besok kita pertemuan kembali, bisa disetorkan, ya. Itu untuk tugas di rumah, ya. Nah, untuk hari ini coba Ibu bertanya dari materi yang Ibu jelaskan ini, apa kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang bisa? Kesimpulan dari pelajaran kita ini apa? Mengenai apa? Ya, ya, masalah sampah, ya. Kesimpulan kita pada hari ini, kita membahas masalah sampah. Jadi kita tidak boleh membiarkan sampah itu berantakan. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Kemudian kita harus menghargai jasa orang lain, usaha-usaha orang lain, ya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa? Apa manfaatnya sekarang belajar pembelajaran ini? Manfaatnya? Manfaatnya bagus. Apa manfaatnya pembelajaran kita hari ini? Manfaatnya itu agar kita mengetahui bahwa sampah itu kalau kita biarkan maka akan menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan banjir. Jadi kita manfaatnya kita belajar sampah hari ini, kita harus memperhatikan lingkungan kita agar bersih, ya. Ada lagi yang bertanya tentang pelajaran hari ini? Ada? Hah? Nah, sudah paham semua? Ya, sudah paham tadi pertanyaannya? Ya, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan agar udara yang kita hirup tetap bersih dan segar, dan kita terhindar dari penyakit. Itu, ya, dari pertanyaan tadi, ya. Ya, bagus. Ada lagi yang bertanya tentang materi ini? Ada? Ya, kira sudah cukup, ya. Ya. Nah, sebelum kita ini pelajaran kita ini coba kita menyanyi bersama dulu, bersemangat, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kita menyanyi bersama lagu-lagu daerah, lagu nasional. Lagu apa? Hah? Lagu daerah kita lagu Jawa. Ada? Ya. Kita menyanyi apa? Siapa yang kita nyanyi? Nyanyi bersama. Ya? Kita nyanyi. Ya, sekarang kita nyanyi bersama dulu. Apa? Nah, ya, siapa bisa? Bisa? Coba, Lina.
Sekarang coba Tina pimpin doa untuk pulang. Ayo. Kita berdoa sebelum pulang supaya kita di perjalanan dikasih kesehatan sampai kita di rumah ya. Agar kita besok bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran sama. Ayo Tina. Ayo Tina. Siapkan dulu Tina, baris pulang ya. Kita nggak usah pulang buru-buru seperti anak ayam. Baris dulu baru kita pulang satu-satu. Pulang sebentar ya. Pulang satu-satu nanti. Baris di pinggir bangkunya. Baris di pinggir bangku. Iya. Jaga jarak. Jaga jaraknya. Kita sekarang ini harus jaga jarak. Harus saling tangan ya. Nanti setelah pulang sampai di rumah cuci tangan yang bersih ya. Ya, agar kita dari virus corona ya. Ya, silakan. Tunggu dulu temannya. Nggak usah didorong. Ya, ayo fokusin lagi. Baris dulu, baris. Baris di sini. Gimana? Dalam tempatnya dalam. Baris. Ayo. Baris ya. Jaga jaraknya. Silakan keluar. Ya. Ya.